Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia dan selamat sore, selamat sahabat yang ada di uh, Amerika ya, kan menjelang sahabat di sana. Dan hari ini tanggal 12 ya, bulan 10, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, chapter 29, judulnya Selubung dan Bayangan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, dipuji dimuliakan namamu selalu, ditinggikan engkau, patutlah engkau kami sembah, karena segala kemuliaan, kemurahan menyertai kami, pimpinanmu dan belas kasihanmu, pemeliharaanmu senantiasa mengikuti langkah kaki kehidupan kami, dan sampai saat ini kami juga bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul untuk lanjutkan Bible study ini. Dan biarlah pengertian dari surga, pemahaman yang benar boleh kami miliki oleh karena kemurahan Tuhan menyertai kami. Nyerahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah anak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik saudara-saudara. Saat ini kita akan review sedikit apa yang sudah sempat kita pelajari di waktu yang lalu. Kan di chapter 29 ini sudah ada satu pertemuan sebelumnya, dan ini pertemuan kedua. Saya percaya kita akan selesai chapter 29 di uh, pertemuan kedua ini. Baik, kemarin yang sempat kita bahas adalah, saya bacakan ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini kutipan pertama. Dan kalau kita masuk kepada inti dari pertemuan yang lalu, di sini ditekankan bagaimana Musa ya, ketika dia turun dari Gunung Sinai dengan ada dua loh batu yang ada di tangannya atau hukum Allah ya, dia memiliki kulit wajah yang bercahaya. Jadi wajahnya bersinar. Sehingga ketika Harun dan bangsa Israel melihat wajah yang bercahaya ini, maka mereka takut. Mereka menjadi takut untuk mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka untuk datang, dan Musa menyampaikan apa yang Tuhan minta untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kita tahu dalam konteks ini adalah 10 hukum. Ya. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya wajahnya. Ya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ditanggalkannya lah tudungnya atau selubungnya itu. Ya. Itu yang terjadi. Jadi kemuliaan Tuhan ya itu memberi efek kepada Musa sehingga Musa memiliki wajah yang bercahaya. Lalu kita lihat terus apa yang sempat kita bahas kemarin. Ketidakpercayaan pada selubung. Ketidakpercayaan membutakan pikiran. Nah, hal itu bertindak sebagai tudung untuk menutupi cahaya. Jadi kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan, atau mau disederhanakan bahasa ini adalah, kalau kita tidak percaya, ya, kita sama dengan menutupi diri kita dari
cahaya kebenaran. Kalau kita tidak percaya atau unsur ketidakpercayaan itu disebut sebagai tudung, ya, sebagai selubung yang menutupi cahaya kebenaran atau Kristus Yesus itu. Nah, hanya dengan iman kita dapat mengerti. Nah, Musa memiliki iman yang dalam dan teguh. Oleh karena itu, dia bertahan sama seperti melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi, artinya dengan iman, Musa ini tidak memiliki masalah apa-apa dengan kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita lihat cerita bangsa Israel, ya, waktu Musa turun dari gunung atau ketika Tuhan mau berbicara, ketakutan yang terjadi. Musa pun yang baru turun membawa 2 loh batu, ya, 10 hukum Tuhan itu memiliki cahaya yang membuat bangsa Israel takut. Tapi apa yang terjadi? Iman yang teguh, ya, dan dalam itu membuat Musa tidak bermasalah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tudung yang Musa kenakan pada wajahnya ketika dia turun berbicara dengan orang Israel itu semata-mata, ya, karena wajahnya bersinar sehingga mereka tidak dapat memandangnya. Tetapi ketika ia kembali berbicara dengan Tuhan, ia membuka tudung itu. Musa tidak memiliki masalah apa-apa dengan kemuliaan Tuhan. Dalam arti Musa tidak perlu menutupi wajahnya, ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tudung yang menutupi wajah Musa adalah sebuah kelonggaran terhadap kelemahan orang Israel. Jadi ada banyak makna dari tudung, ya, atau selubung itu. Ya, apa kalau bahasa kita di umum sebagai uh, negara yang memiliki banyak penduduk umat Muslim, ya, kita sebut apa, kerudung, ya. Ya, bahasa baku di sini saya selubung saya ganti dengan tudung. Jadi dikatakan bahwa Musa menggunakan tudung itu, ya. Itu dikatakan dia menggunakan itu dan itu adalah suatu kelonggaran terhadap kelemahan orang Israel. Kenapa? Jika dia tidak mengenakannya, maka masing-masing dari mereka diwajibkan untuk mengenakan tudung. Kalau Musa tidak pakai, bangsa Israel yang harus pakai. Setiap orang dari mereka. Karena kalau mereka tidak pakai, atau kalau Musa tidak pakai, mereka tidak bisa mendekati Musa, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui 10 hukum yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak dapat seperti Musa memandang kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak tertutup. Oleh karena itu, secara praktis, setiap orang dari mereka memiliki tudung yang menutupi wajahnya sendiri. Wajah Musa tidak berselubung. Tudung hati. Ini review, ya. Ini review. Review ini yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dari chapter 29 ini. Tudung hati. Tudung yang menutupi wajah Bani Israel melambangkan ketidakpercayaan yang ada di dalam hati mereka. Saudara, makna dari tudung ini ada beberapa hal, ya. Salah satu ketidakpercayaan. Tadi di atas dibilang tudung ini menjadi suatu apa, ya, penghalang untuk melihat cahaya. Jadi tudung itu atau, ya, pikiran mereka telah dibutakan. Dan bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Hal itu berlaku bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tapi bagi semua orang yang tidak melihat Kristus yang dinyatakan dalam semua tulisan Musa. Jadi, tudung yang menutupi antara manusia dengan sebuah tudung yang menutupi antara manusia dengan terang, membuat mereka berada di dalam bayang-bayang. Jadi ketika Bani Israel membentangkan tabir ketidakpercayaan di antara mereka dan terang Injil kemuliaan Kristus, mereka secara alamiah hanya mendapatkan bayangan saja. Ya. Mereka hanya menerima bayangan dari hal-hal baik yang dijanjikan kepada mereka, bukan hal yang sesungguhnya.
Ini yang terjadi. Dan kemarin juga sudah dibahas, ada uh, kutipan di sini di 337.1 dibilang, mari kita perhatikan beberapa bayangan yang dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sebelum kita datang kepada bayangan dan substansi, apakah ada tambahan saudara-saudara di sini? Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya. Jadi ada bayangan dan substansi. Ada 5 ya. Kita lihat. Allah telah berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman. Namun mereka tidak pernah menjadi kerajaan iman. Ya, hanya satu suku, yaitu suku Lewi. Kita tahu ya, Harun, ya, keluarga Harun di situ untuk melayani pekerjaan di Ka'bah. Nah, inilah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Yahudi di Gunung Sinai, tetapi mereka tidak pernah mencapainya karena mereka tidak menaati perjanjian imannya, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, ini satu teguran yang menemplak kita sebagai orang Kristen, mengambil gambaran bagaimana bangsa Israel melakukan perjalanan bersama Tuhan, tetapi segala sesuatu juga pada akhirnya lepas kendali, ya, dan mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah menjadi suatu kegagalan. Yang kedua, sebaliknya, mereka bukannya dibawa ke tempat kudus, ya, surgawi, mereka memiliki tempat kudus duniawi yang dibuat oleh manusia. Sudah lihat ya perbedaannya. Ketiga, tata Allah di tempat kudus di atas adalah tahta yang hidup. Sebaliknya, di tempat kudus duniawi, mereka hanya memiliki gambaran tahta yang lemah dalam bentuk tabut dan kayu dan emas yang harus dipikul oleh manusia. Ya, ini mau bicara bahwa memang tabut perjanjian itu dibuat di dalam ada 2 loh batu, ada hukum Tuhan. Ya, memang itu dibuat dan itu Tuhan minta dibuat seperti itu. Tetapi dari segi esensi, ya, tempat kudus surgawi itu, ya, dibandingkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, itu digambarkan bangsa Israel tidak, istilahnya, dia hanya melihat fisik dari aturan dunia, bukan aturan dunia maksud saya, fisik dari aturan-aturan itu, tapi tempat kudus surgawi yang sesungguhnya itu tidak diraih, ya, tidak didapati. Kita lihat di tempat janji dalam perjanjian dengan Abraham yang harus dipatuhi umat Allah adalah bahwa hukum Taurat harus ditaruh dalam hati. Ya, mereka menerima hukum Taurat hanya di atas batu-batu yang dingin dan tidak bernyawa, yang tidak dapat memberikan apapun selain kematian. Betul, itu 10 hukum Tuhan yang di 2 loh batu itu adalah kebenaran Tuhan, adalah hukum yang Tuhan berikan, itu bentuk kasih Tuhan. Tapi itu fisiknya hanya batu. Nah, esensi yang benar dari hal ini adalah hukum Taurat harus ditulis di dalam hati kita. Ya, itu yang menjadi perbedaan. Yang kelima, gantinya mendapatkan pelayanan kebenaran Allah di dalam Kristus, mereka hanya mendapatkan pelayanan maut. Karena hal yang sama yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang percaya adalah sumber kematian bagi mereka yang tidak percaya. Saudara-saudara, kita tahu generasi pertama perjalanan bangsa Israel itu tidak ada yang masuk Kanaan. Bayangan yang sebenarnya. Tetapi lihatlah kebaikan dan belas kasihan Allah bahwa dalam hal ini dia menawarkan kepada mereka cahaya terang Injil yang mulia. Dan mereka menutupinya dengan tudung ketidakpercayaan. Sehingga mereka hanya dapat menerima bayangan saja. Itu yang tadi saya singgung di atas ya. Yang harusnya surga, ya, tapi dia hanya mendapatkan karena ketidakpercayaan, yang didapatkan hanya seperti, oke,
kita dapat 10 hukum, oke, kita melakukan perjalanan ini, ya, karena Tuhan mau kita keluar, kita bangsa yang besar, ya, oke, ada apa namanya, mujizat-mujizat terjadi, ya, 10 tulah, lalu bagaimana Laut Merah terbelah, ada tiang awan, tiang api, ya. Tapi itu bukanlah hal yang harusnya hanya menjadi suatu apa ya istilahnya keadaan. Harusnya dengan situasi itu mereka melihat bahwa luar biasa Tuhan ya, sehingga uh, mereka memiliki kepercayaan lebih kepada Tuhan. Tapi tudung ketidakpercayaan itu ya menutupi mereka ya dari terang Injil yang sebenarnya. Oke, baik saudara-saudara, kita akan masuk di itu review, kita akan masuk di pembahasan kita saat ini. Selalu ada dalam genggaman. Dan wujud itu sendiri adalah untuk umatnya. Hanya tudung ketidakpercayaan yang menutupi hati mereka, yang menghalangi mereka untuk memiliki substansi yang menjadi bayangan mereka. Tetapi tudung itu telah disingkirkan di dalam Kristus. Dan Kristus pun hadir di tengah-tengah mereka. Setiap kali hati berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan disingkirkan. Jadi kayaknya ada seperti hal yang menghalangi, ya. Apa yang tadi di atas kita bahas, selubung ketidakpercayaan, ya kan? Selubung ketidakpercayaan itu menghalangi cahaya kebenaran Tuhan kepada kita. Kalau kita ulang di sini, hanya tudung ketidakpercayaan yang menutupi hati mereka, yang menghalangi mereka untuk memiliki substansi menjadi baik, yang menjadi bayangan mereka. Tetapi tudung itu telah disingkirkan di dalam Kristus, dan Kristus pun hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi, ya, setiap kali hati berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan disingkirkan. Bahkan orang yang paling buta sekalipun dapat melihat bahwa tempat kudus dari perjanjian yang lama dan peraturan-peraturan kebaikan yang terkait dengannya bukanlah wujud yang nyata yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi mereka semua mungkin saja berbalik pada Tuhan, bahkan seperti yang dilakukan oleh individu-individu di sepanjang sejarah Israel. Saudara lihat ya, selalu ada dalam genggaman. Jadi Kristus tidak tidak dalam konteks ini benar-benar dari awal itu ya rencana keselamatan berjalan dan Kristus berdiri sesuai dengan job description, dengan tugas-tugas Kristus sebagai perantara. Ya, bayangkan kalau tidak ada kematian di kayu salib. Tapi peristiwa bangsa Israel belum ada kematian. Ya, tapi mulai dari pengorbanan domba pertama, ya, itu sudah menjadi cerita. Kalau kita sekarang bisa baca Alkitab, dulu tidak ada Alkitab, tapi dari turun-temurun dari Adam kepada anak-anaknya, cerita itu sampai kepada peristiwa Nuh, ya, kepada bangsa Israel, ya, bagaimana Abraham, bapa orang percaya itu, dengan segala ceritanya, ya, menjadi tema dari waktu ke waktu. Dan di dalam hal ini kita melihat setiap kali hati berbalik pada Tuhan, selubung itu akan disingkirkan. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi di atas ya, yang review tadi, bahwa ada hal yang menghalangi kita dengan ada yang menghalangi kita dengan kebenaran Tuhan, yaitu selubung ketidakpercayaan atau tudung ketidakpercayaan. Oke, di sini ada yang mau kasih tambahan. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Semua dapat mendekat. Musa berbicara dengan Allah dengan wajah yang tidak
disembunyikan ketika yang lain berdiri jauh. Musa mendekat. Hanya dengan darah Kristuslah semua orang dapat mendekat. Kita lihat fungsi Kristus sebagai perantara. Ya. Tadi di atas kita bahas bagaimana Musa turun dari gunung, wajahnya bercahaya, dia membawa 2 loh batu, 10 hukum. Dia datang bertemu dengan bangsa Israel dan mereka ketakutan melihat dia. Ya. Sehingga dia harus menggunakan tudung atau selubung. Ya. Dia harus menggunakan tudung untuk mendekati bangsa Israel dan dia menyampaikan apa yang Tuhan mau Musa sampaikan, itu 10 hukum pada bangsa Israel. Dan Musa, cerita di atas tadi, dia ketika bertemu dengan bangsa Israel dia harus menggunakan tudung. Kalau tidak, bangsa Israel akan menggunakan tudung. Ya. Tetapi ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dia tidak memerlukan tudung. Dan di sini disampaikan semua dapat mendekat. Kenapa? Karena Kristus. Ya, karena darah Kristus. Dengan darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk bahkan ke dalam tempat yang paling kudus, ke dalam tempat rahasia Allah. Fakta bahwa Musa melakukan hal ini menunjukkan pengetahuannya akan kuasa darah yang berharga dan keyakinan akan hal itu. Tetapi darah yang mampu memberikan keberanian dan jalan masuk kepada Musa juga dapat melakukan hal yang sama kepada kepada semua orang lain jika mereka percaya seperti Musa. Darah yang mampu memberikan keberanian dan jalan masuk kepada Musa. Saudara-saudara lihat ya, itu hal yang sama. Tuhan dengan segala kemuliaannya, kita dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia berdosa tidak bisa. Tapi di sini ya, Boboner mau menyampaikan melalui kutipan dan ayat ini, melalui darahnya kita bisa datang mendekat. Ya. Di atas disinggung bagaimana Musa bisa melakukan semua itu. Dia memiliki iman yang dalam dan besar. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Baik, kita lanjut. Tidak ada bayangan tanpa matahari. Jangan lupa bahwa kehadiran bayangan membuktikan adanya sinar matahari ya. Saudara bisa mengerti ya. Kalau kita berdiri di matahari, di bawah matahari ada bayangan kita di tanah. Ya, entah apa bentuknya, kalau kita lagi berkendaraan atau kita lagi jalan, sendiri ada bayangan kita di bawah tanah. Ya, itu karena ada matahari. Jika kemuliaan kebenaran Allah tidak hadir dalam kepenuhannya, bangsa Israel tidak mungkin memiliki bayangan. Jadi, kemuliaan kebenaran Allah itu adalah terang, itu adalah cahaya. Ya. Kalau tidak ada itu, bangsa Israel tidak mungkin memiliki bayangan. Dan karena ketidakpercayaannya lah yang menyebabkan adanya bayangan, maka iman akan membawa mereka ke dalam cahaya matahari yang penuh. Dan mereka dapat memuji kemuliaan kasih karunia-Nya. Sebagaimana Musa ya. Dengan iman. Dia tidak menggunakan kerudung atau tudung untuk menutupi wajahnya. Dia bersinergi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi dia tidak ada masalah dengan itu. Dia bertemu saja dengan Tuhan. Sementara bangsa Israel terbalik dengan ketakutan karena melihat cahaya. Itu baru cahaya dari Musa, efek dari Musa bertemu dengan Tuhan ya. Kita lihat di sini. Diubah oleh kemuliaan. Musa melihat kemuliaan dengan wajah yang tidak terselubung. Ya. Dan diubah olehnya. Jadi jika kita percaya, kita semua dengan wajah yang tidak terselubung, yang memantulkan kemuliaan Tuhan, diubah menjadi serupa dengan kemuliaan itu, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Demikian juga halnya dengan Bani Israel.
Demikian juga halnya dengan Bani Israel. Jika mereka percaya karena Tuhan tidak pernah pilih kasih apa yang Musa alami, semua orang juga akan mengalaminya. Musa melihat kemuliaan dengan wajah yang tidak terselubung. Ini yang sudah kita uh, lihat. Jadi Bani Israel ketika selubung ketidakpercayaan mereka itu diangkat. Ya, tadi di awal-awal dibilang bahwa yang menutupi itu adalah selubung ketidakpercayaan. Ya, ini cahaya terang kemuliaan Tuhan ini kan terus ya berjalan. Ya. Tapi karena mereka tidak percaya, ya yang disebut tudung ketidakpercayaan atau selubung ketidakpercayaan itu menutupi cahaya terang yang seharusnya mereka lihat. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Silakan atau masukan. Halo bro. Silakan, berarti silakan. Ya, jadi ada yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini ketika Tuhan bisa lihat, ketika Musa bisa lihat Tuhan dan bangsa orang Israel tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan memilih kasih ya bahwa oh hanya Musa yang bisa lihat dia, orang lain tidak bisa lihat. Bukan seperti itu ya, bukan ada pilih-pilih kasih di situ. Betul. Tetapi ini yang bisa dan tidak bisa lihat itu adalah bagaimana iman ya tadi sudah dijelaskan. Jadi hanya Musa yang memiliki iman atau percaya kepada Tuhan, makanya dia bisa lihat Tuhan, sedangkan orang Israel tidak bisa melihat Tuhan karena tidak ada kepercayaan. Makanya itu eh, apa namanya mereka nggak bisa lihat Tuhan ya. Jadi kalau ketika bisa melihat Tuhan, kita bisa diubah sama seperti dia kan. Ini seperti Musa ketika dia lihat Tuhan tanpa selubung, apa yang terjadi? Dia memancarkan dia punya kemuliaan tuh. Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Seandainya kita bisa bayangkan ya kalau orang Israel semuanya percaya kepada Tuhan dan mereka bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat bahwa aduh berapa ribu orang itu dipenuhi cahaya. Ini akan walaupun malam hari akan seperti siang hari ya, terang benderang. Akan sama seperti surga yang kalau diterangi kemuliaan Tuhan siang dan malam ya. Karena semua orang di sana memancarkan sinar ya, kemuliaan ini sangat luar biasa. Jadi yang membedakan Musa dengan orang-orang itu hanyalah kepercayaan atau iman ya. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan, ini ya harus ada iman sama seperti yang dimiliki Musa. Jadi Musa sebagai manusia, kita juga manusia, kita pun memiliki peluang yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa. Ya, mungkin itu aja, bro. Terima kasih. Thank you, brother. Sudah emphasize di situ ya. Jadi betul, tidak ada perbedaan. Musa itu dan kita sama. Makanya tadi di atas semua pun bisa datang mendekat kepada Tuhan. Persis yang sudah disampaikan oleh brother Lauri. Nah, permasalahan yang terjadi begini. Ketika kita menjalani kehidupan, ya masing-masing kita yang ada di sini saya percaya memiliki pengalaman kehidupan dengan Kristus yang berbeda-beda. Ya, kadang kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Jadi dalam kondisi ini kita kadang-kadang seperti bangsa Israel bertanya-tanya, Tuhan ini ada di mana? Ada nggak Tuhan? Seperti itu kan? Jadi kalau kalau sampai sudah ada pertanyaan seperti itu, ini agak kurang bisa menjadi apa istilahnya jahat sekali kita. Oke, ada tambahan yang lain, saudara-saudara. Bro, ada sedikit poin tadi yang kalau yang Iya, halo yang bisa kita lihat ya di sebelum subjudul ini yang di mana semua orang bisa mendekat. Jadi walaupun eh, apa namanya, ya walaupun misalnya ini
orang-orang nggak bisa melihat ya karena ketidakpercayaan mereka. Jadi bukan berarti ketika mereka tidak bisa melihat, mereka sudah nggak bisa mendekat lagi ya. Ini ini ada kesempatan bagi semua orang untuk bisa mendekat, walaupun mereka tidak bisa melihat, harus ditutupi oleh selubung, tetapi setidaknya mereka bisa melihat atau mendekat. Jadi dengan apa namanya mata kepala mereka sendiri, mereka bisa melihat bahwa itu Tuhan apa namanya betul-betul ya. Ini mereka bisa merasakan, melihat langsung bagaimana mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka bisa lihat ya secara langsung, nggak dari jauh-jauh dan hanya dengar, oh eh, kita nggak bisa melihat kemuliaan Musa karena Musa bercahaya, nggak dengar dari orang lain, tetapi mereka bisa melihat langsung bahwa akibat ketidakpercayaan mereka, mereka tidak bisa melihat muka Musa secara langsung. Jadi ini secara bagaimana ya, sebagai orang berdosa yang tidak percaya, kita dikasih oleh darah Tuhan ya, ini dibilang, untuk bisa mendekat kepada Kristus. Walaupun kita ini belum percaya ya, belum masih sama seperti orang Yahudi, orang Israel, tidak percaya tetapi ada kesempatan untuk bisa mendekat dan merasakan bahwa inilah hasil ketidakpercayaan kita yang tidak percaya sehingga tidak bisa melihat muka Musa pun kita tidak bisa melihat, apalagi muka Tuhan ya, muka Tuhan, apalagi bisa melihat muka Tuhan. Jadi eh, luar biasa ya Tuhan punya kebaikan. Walaupun masih tidak percaya, Tuhan masih masih membiarkan untuk apa? Mendekat dan tidak mati ya. Ya Thank you. mungkin itu aja. Jadi begini kita lihat, selalu ada solusi yang diberikan. Nah, penekanan di sini juga dibilang ya. Tetapi darah yang mampu memberikan keberanian dan jalan masuk kepada Musa, ya, juga dapat melakukan hal yang sama kepada semua orang lain jika mereka percaya kepada Musa. Jadi saudara-saudara lihat itu ya. Kita tahu di situ ada apa namanya pengorbanan domba, dan itu lambang dari kematian Kristus selama bangsa Israel membuat Ka'bah. Ya. Di situ mereka melihat jalan masuk. Baik, terima kasih brother tambahannya. Oke, kita diubah oleh kemuliaan. Nah, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4 ya. Ia oleh Injil telah mematakan 2 Korintus 3:18. Roma 10 ayat 4. Kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10b. Dan Injil telah diberitakan kepada Abraham dan kepada bangsa Israel di Mesir dan di padang gurun. Tetapi karena ketidakpercayaan orang-orang, mereka tidak bisa dengan teguh memandang akhir dari apa yang telah dihapuskan. Karena iman mereka tidak berpegang kepada Kristus. Mereka hanya mendapatkan hukum Taurat sebagai hukum maut. Bukan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi ketidakpercayaan orang-orang ya tidak bisa dengan teguh memandang akhir apa yang telah dihapuskan. Karena iman mereka tidak berpegang kepada Kristus. Bicara iman tidak berpegang kepada Kristus, saudara-saudara. Istilahnya begini, kita sudah dikasih jalan, kita sudah dikasih solusi, ya. Tetapi solusi itu kita tidak gunakan. Kematian Kristus di kayu salib sebagai perantara kita untuk datang kepada Bapa. Darah tadi disebutkan. Itu tidak benar-benar efisien di dalam kehidupan kita. Karena tudung ketidakpercayaan ini, ya, atau selubung ketidakpercayaan ini, menutupi cahaya kebenaran itu. Dan ini kalau lihat dari kutipan yang kita baca, dia harus konstan, ya, harus terus berjalan. Jadi bukan kayak percaya kita tutup, tidak percaya kita buka, percaya kita tutup, gitu loh. Jadi bukan seperti itu. Berapa hari kita menggunakan tudung ketidakpercayaan. Lalu berapa hari kita buka untuk percaya kepada Tuhan. Di sini harus terus iman berpegang teguh pada Kristus.
Itulah yang disebut Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Oke, ada tambahan di sini, saudara? Kalau kita maju sini ya. Zaman Injil. Orang-orang berbicara tentang zaman Injil dan dispensasi Injil. Seolah-olah Injil merupakan satu keputusan yang terlambat dari Tuhan, atau paling-paling sesuatu yang telah lama Allah tunda untuk diberikan kepada manusia. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa dispensasi Injil atau zaman Injil adalah dari Eden yang hilang ya hingga Eden yang dipulihkan. Kita tahu bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah akhirnya, tetapi permulaan adalah saat kejatuhan manusia. Saat kejatuhan manusia, zaman Injil. Jelas di sini ya, saudara-saudara. Atau ada pertanyaan? Kita lihat lanjutannya. Rasul Paulus mengarahkan perhatian kita kepada manusia pada mulanya, yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, dan yang berkuasa atas pekerjaan tangan Allah. Mengarahkan kita untuk memusatkan pandangan kita kepada manusia di Eden, penguasa atas semua yang dilihatnya. Sang Rasul melanjutkan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan kepadanya. Mengapa tidak? Karena ia telah jatuh dan kehilangan kerajaan dan kemuliaan. Tetapi kita masih melihat tempat di mana kita pertama kali melihat manusia dalam kemuliaan dan kuasa ketidakbersalahan, dan di mana kita melihatnya berdosa dan kehilangan kemuliaan itu, dan kita melihat Yesus. Jadi saudara-saudara, dari zaman Injil ini, penjelasan tadi di atas yang di sini yang kita baca tadi, dia bilang permulaannya adalah pada saat manusia jatuh. Ya, Injil harus disampaikan. Ya, ada kebenaran Injil di situ yang harus disampaikan. Pertanyaannya, ya, kepada berapa orang, kepada berapa banyak? Ya. Mau 1-2 orang, ya, yang ada pada zaman itu, ya, Injil harus tetap disampaikan. Kenapa? Sudah jatuh di dalam dosa, sudah jatuh dalam pelanggaran dosa. Dan kebenaran Injil ini yang kita tahu adalah kematian Kristus, ya, atau datangnya Kristus sebagai juru selamat, ya, atau salib, apapun itu yang berhubungan, ya, adalah menjadi satu kenyataan jalan di mana kita bisa terhubung dengan surga. Dan zaman Injil ada di waktu itu. Bagaimana Rasul Paulus juga mengarahkan kita kepada manusia yang penuh kemuliaan, lalu pada akhirnya melepas segala kemuliaan, kehilangan kemuliaan. Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di manakah ia harus mencari selain di tempat yang hilang? Ya, ia datang untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan. Dan karena itu ia harus pergi ke tempat di mana manusia jatuh. Sangat apa ya istilahnya, bahasanya, masuk akal. Ya. Saudara punya dompet jatuh misalnya di pasar. Tidak mungkin saudara pergi cari di mall. Ya. Atau jatuh di pegunungan. Mungkin Anda mengadakan perjalanan di sana. Dompet saya jatuh. Tidak mungkin, saking betapa pentingnya dompet itu, biasanya bukan masalah uangnya yang berapa ada di dalam, tapi orang-orang selalu fokus kepada KTP, SIM, ya, atau apalah ID card itu yang mereka perlukan, atau surat-surat yang lain yang ada di dalam situ. Ya. Sehingga mereka ngotot untuk tetap mencari. Dia jatuh di gunung tidak mungkin dicari di pinggir pantai, di laut. Demikianlah, dimanapun dosa berlimpah, di sana kasih karunia jauh lebih berlimpah. Tuhan datang ke dunia. Maka dispensasi Injil
dengan salib Kristus yang memancarkan terang kemuliaan Allah ke dalam kegelapan dosa berasal dari kejatuhan Adam. Di mana Adam yang pertama jatuh, di sana Adam yang kedua bangkit, karena di sanalah salib didirikan. Ada dua Adam. Ya. Adam pertama jatuh, Adam kedua membawa berita tentang kehidupan dan keselamatan. Oke, ada saudara-saudara yang mau kasih tambahan atau mungkin pertanyaan zaman Injil ini? Oke, sebelum kita lanjut ya. Kehidupan dan kekekalan membawa ke dalam terang. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 1 Korintus 15 ayat 21. Karena manusia Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan, yang adalah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu, di dalam Kristus kematian telah dihapuskan dan kehidupan serta kekekalan dinyatakan dalam Injil, yaitu pada hari ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Kembali lagi penekanannya di situ ya. Jika tidak demikian, Adam pasti sudah mati pada hari itu juga. Abraham dan Sarah membuktikan dalam tubuh mereka sendiri bahwa Kristus telah menghapuskan kematian. Karena mereka berdua mengalami kuasa kebangkitan, bersukacita melihat hari Kristus. Jauh sebelum zaman mereka, pengangkatan Henokh tanpa melihat maut telah membuktikan bahwa kuasa maut telah dipatahkan, dan pengangkatannya adalah karena imannya kepada Kristus. Hal yang selalu ditekan-tekankan saudara, iman, ya, kepercayaan kita, ya, ketergantungan kita kepada Kristus. Ya. Ini semua sangat jelas. Maka dispensasi Injil dalam kemuliaan penuh jauh di dalam sejarah dunia seperti Sinai. Apapun dispensasi selain dispensasi Injil yang pernah dimiliki oleh manusia, semata-mata karena kekerasan hati dan ketegaran hati mereka yang meremehkan kekayaan, kebaikan, dan kesabaran dari panjang sabar Tuhan, dan menimbun murka untuk diri mereka sendiri terhadap hari kemurkaan. Sementara orang yang tidak percaya berada di bawah perjanjian yang lama. Orang-orang yang percaya pada saat yang sama berada di bawah perjanjian yang baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kehidupan dan kekekalan membawa dalam terang. Ada saudara-saudara yang melihat sesuatu di kutipan ini? Ada tambahannya? Baik, kalau belum ada. Jadi kenapa, kalau mau ada pertanyaan, kenapa ada Injil? Ya. Kalau tidak ada Injil, Adam sudah mati saat itu. Ya. Jika tidak demikian, Adam pasti sudah mati pada hari itu. Jadi Adam kedua membawa kehidupan, kita tahu dalam konteks ini adalah Yesus Kristus. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Hukum Taurat dalam Injil dan Injil dalam hukum Taurat. Jadi bahkan di Sinai, pelayanan maut telah dihapuskan di dalam Kristus. Hukum Taurat berada di hukum Taurat berada di tangan seorang pengantara. Sehingga hukum Taurat menjadi hidup bagi semua orang yang menerimanya di dalam dia. Maut yang datang karena dosa, dan kekuatannya adalah hukum Taurat.
telah dihapuskan dan hidup telah diberikan kepada semua orang yang percaya. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikitnya jumlah mereka. Saudara lihat ya, hukum Taurat dalam Injil dan Injil dalam hukum Taurat. Jadi sebenarnya waktu itu disampaikan di Sinai, ya, dikatakan pelayanan mau telah dihapuskan di dalam Kristus. Ada kehidupan di situ melalui kematian Yesus Kristus. Ya, ya kita tahu konteks dan konsep di sini ya, bahwa memang Kristus belum mati pada waktu itu, tetapi ketika Injil disampaikan karena manusia sudah, permulaan Injil itu ada karena manusia jatuh dalam dosa, itu adalah satu konteks yang pada akhirnya kita melihat bagaimana proses Kristus itu sudah dikorbankan. Ya. Ingat ketika kulit hewan ya yang diberikan kepada Adam dan Hawa, ya, waktu itu kan mereka pakai daun arah, ya, dan itu cara manusia untuk menutupi kekurangan mereka. Tapi Tuhan memiliki cara yang lain. Di situ menggambarkan bahwa kita tidak bisa menutupi kekurangan kita, ya, mengambil solusi-solusi dengan cara-cara kita. Daun arah kita pakaikan jubah untuk menutupi kita. Tapi solusi yang sebenarnya adalah pengorbanan Kristus di kayu salib, ya, sehingga ada kematian domba di sana, ada domba yang disembelih, ya, dan jubah itu dipakaikan kepada kita, jubah kebenaran Kristus. Baik, ada tambahan di sini, saudara-saudara? Oke, lanjut ya. Tetapi janganlah seorang pun lupa bahwa sebagaimana Injil berada dalam kemuliaan penuh di Sinai, ya, demikian pula hukum Taurat yang diberikan di Sinai selalu ada di dalam Injil. Jika hukum Taurat di atas loh-loh batu yang tidak bernyawa hanyalah bayangan, maka hukum Taurat itu adalah bayangan yang tepat dari hukum Taurat yang hidup di atas batu yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Di atas tadi dibilang bahwa bangsa Israel, karena ketidakpercayaannya, mereka istilahnya hanya menerima hukum itu, menerima 10 hukum itu hanya seperti menerima 2 loh batu itu. Dikatakan batu yang dingin, ya hanya apa ya istilahnya, hanya fisik sebuah benda. Itu yang sesungguhnya yang bangsa Israel terima karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Nah, Tuhan mau hal itu berbentuk roh, kehidupan yang berkelanjutan, kebenaran Kristus. Itu yang membedakan. Jadi tidak semata-mata kayak saya memberikan misalnya Brother Lowry. Brother, ini Alkitab. Ketika tudung ketidakpercayaan kita miliki, ya, atau misalnya Brother Lowry miliki, itu hanya sebuah buku, ya, itu hanya sebuah benda yang tidak memiliki arti apa-apa. Roh kebenaran itu tidak bisa dirasakan dan dilihat, ya, karena tudung ketidakpercayaan. Allah ingin agar semua orang tahu, dimanapun suaranya didengar, bahwa kebenaran yang diberitakan oleh ketaatan Kristus kepada orang percaya adalah kebenaran yang digambarkan dalam hukum Taurat yang diucapkan dari Gunung Sinai. Tidak ada satu huruf pun yang dapat diubah. Ya, garis bawah ini, saudara-saudara. Tuhan mau kita tahu, ya, ketaatan, bahwa kebenaran yang diberikan oleh ketaatan Kristus kepada orang percaya adalah kebenaran yang digambarkan dalam hukum Taurat. Jadi Kristus ini percaya, ya, tanpa cacat, ya, dan itu adalah kebenaran. Penurutannya, ya, ketaatannya itu adalah kebenaran. Dan Tuhan mau kita ini melihat kebenaran ini, ya, yang digambarkan dalam hukum Taurat, itu adalah kebenaran yang
sesungguhnya yang apa ya bahasa yang pas, bisa jadi acuan. Itu loh, Tuhan tidak berdosa. Atau itu loh, Kristus tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Kenapa? Ketaatan. Kenapa? Iman. Bagaimana Musa bisa berhasil di sini? Ya. Bagaimana Musa bisa bertemu dengan Tuhan? Karena iman. Dia tidak memiliki selubung dalam kehidupannya untuk menutupi dirinya dari cahaya kebenaran Kristus. Tidak ada di Musa. Makanya dia ketemu Tuhan santai aja. Tudung-tudung. Hukum Taurat adalah gambaran, rupanya kita sudah selesai di sini ya. Hukum Taurat adalah gambaran yang tepat dari karakter Allah di dalam Kristus. Sebuah foto hanyalah sebuah bayangan. Itu benar, tetapi jika cahayanya jelas, maka itu adalah representasi yang tepat dari suatu substansi. Dalam hal ini, cahaya itu adalah cahaya Injil Kristus yang mulia, yang adalah gambaran Allah. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa 10 perintah Allah adalah bentuk yang tepat dari kebenaran Allah. Ke-10 perintah itu menggambarkan kepada kita apa yang akan dicetak oleh Roh Kudus dalam huruf-huruf terang yang hidup di atas loh hati kita yang berdaging jika kita mau peka dengan iman yang hidup. Ya, singkat ceritanya, cahaya Injil Kristus yang mulia, yang adalah gambaran Allah ini, ya, itu tertulis di dalam hati kita, diukir di dalam hati kita kebenaran itu. Jadi ketika itu sudah diukir atau ditulis di dalam hati kita, yang adalah daging ini, ya, itu istilahnya buah-buahnya keluar. Ya, hasilnya sangat baik. Buah yang dikeluarkan adalah buah kebenaran, adalah buah-buah yang baik. Ya, karena itu hukum-hukum ditulis di dalam loh hati kita. Ya, karena apa? Iman. Jadi tidak membatasi apa ya. Kadang kita berpikir bagaimana saya bisa tidak berdosa lagi ya. Itu kan. Bagaimana hari ini saya tidak berbohong. Bagaimana hari ini saya tidak bersiasat buruk. Tidak bersiasat. Atau saya tidak, hari ini bagaimana saya tidak berprasangka buruk. Itu kan yang semua kita berusaha jaga. Bagaimana saya tidak berdusta, bagaimana saya tidak menipu orang. Bagaimana saya tidak marah. Itu kan yang kita semua jaga, saudara-saudara. Dan kalau masih di konteks kita menjaga, ya, ini belum tertulis di dalam loh hati saudara dan saya. Kalau itu sudah tertulis, kita tidak seperti Musa, tidak ada batasan untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu kerudung atau tudung, ya, menyelubungi wajah kita karena takut akan cahaya kemuliaan yang Tuhan miliki. Artinya tidak ada batas. Tidak ada hal yang membatasi kita untuk datang kepada Kristus, kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya. Karena tidak ada selubung itu. Kenapa? Iman. Dan hukum itu tertulis di dalam hati kita. Kita tidak perlu menjaga sikap kita. Karena itu secara otomatis terjaga. Siapa yang bekerja? Kristus yang bekerja. Ya. Dan itulah sebuah kelegaan. Itulah hukum-hukum yang ditulis di dalam hati kita. Baik, ada tambahan di sini, saudara-saudara. Ada masukan? Atau ada hal-hal yang perlu ditekankan? Silakan. Baik, sepertinya jelas ya. Jadi inilah saudara-saudara yang kita boleh dapat dari chapter 29 ini.
selubung dan bayangan. Ya. Jadi ingat bahwa tudung ketidakpercayaan atau selubung ketidakpercayaan itu ya menghalangi kebenaran Kristus, cahaya kebenaran Kristus itu. Dikatakan sini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah di zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara, tudung ketidakpercayaan atau selubung ketidakpercayaan dengan kekuatan Tuhan kiranya tidak menjadi bagian kita, apalagi itu bertahta di dalam pikiran kita. Iman yang bertumbuh ya menuntun kita untuk memiliki buah-buah yang boleh dicicipi orang, buah-buah